Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Bunda, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah tugas seorang suami dan ayah. Seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan makanan, pakaian hingga tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Namun susahnya mencari nafkah membuat kita harus berputar otak, apalagi di zaman serba sulit saat ini. Kepala jadi kaki dan sebaliknya. Untuk mencukupi tingginya kebutuhan rumah tangga, bahkan tak jarang suami mengandalkan bantuan pasangan atau istri untuk turut bekerja. Hingga kadang saat menemukan jalan buntu, tak sedikit yang gelap mata dan tergoda meraup harta dengan cara yang tak halal. Lantas bagaimana bila pendapatan yang diberikan pada keluarga dihasilkan dengan cara yang tak baik dan bertentangan dengan syariat Islam? Apa pengaruhnya terhadap keluarga? Mari kita simak pembahasannya di Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bang Melki, Bunda Nada dan Bunda Liza. Selamat menyaksikan. Wih, boleh juga tuh. Iya. Kemarin itu udah saya dapetin ya. Kan budget dari kantor kamu berapa? 100 juta. Aku dapetin itu mobil dengan harga 80 juta. Nah, kelebihannya nanti kita bagi dua. Iya. Kan kelebihannya 20 juta tuh. Saya 19 juta 500, kamu 500 ribu. Kan tetap dibagi dua dong. Ya udah, kamu 1 juta, saya 19 juta ya. Oke, terima kasih. Sopian emang paling bener dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih Bang? Kayaknya ada yang mau dapat duit dah. Iya, saya senang banget Bunda. Kenapa? Bagi-bagi dong. Bisnis. Wih. Kalau kata orang Kroasia Tenggara nih. Iya. Apa tuh? Business the big of hop this hamdusa. Hap apa artinya Bang? Hap yang begini-gini. Bukan dong. Kalau hap itu artinya mencari uang. Oh. Jadi bisnis yang terbaik adalah mencari uang dengan taktik dan strategi. Hap hi hom di hap. Kenapa? Gak bisa ngikutin sih. Jadi bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dilakukan untuk mencari uang dengan strategi dan lupa saya tadi. Panjang ya? Iya. Lain dah. Lain apa? Tadi artinya lain. Abis ini kita makan soto ya. Ada nih di samping sini ada Oh, soto bahasa Krusianya apa, Bang? Soto itu sayu bekuah. Soto. Iya, soto. Sayu bekuah. Oh, Bun. Ya. Ntar kita makan sayur bekuah. Iya. Itu Bang? Iya. Benar? Pokoknya saya traktir, saya baru dapat duit nih. Ih. Bisnis baru. Tapi masalahnya bisnis saya yang baru ini halal apa enggak ya? Baik apa enggak ya? Jadi kan saya menjual mobil, tapi teman saya perusahaannya minta cariin mobil Mel, tolong dong budgetnya 100 juta. Saya bisa dapetin dengan spesifikasi yang sama dengan harga cuma 80 juta. Sisanya saya ambil. Tapi saya bilang dulu sama teman saya itu, kwitansinya tetap ya 100 juta, jangan 80 juta biar saya dapat duit. Buat malsuin laporan berarti nih, Bang. Bukan malsuin, kan budgetnya emang 100 juta, Bunda. One hik homdi. 100 juta, budgetnya 100 juta, saya bisa mendapatkan mobil itu dengan harga 80 juta. Iya. Gitu. Wakhomdi, Bun. One homdi. Wakhomdi. Bercanda ya Bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita. Dan kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim, bukan band terbaik tapi terjangkau. Nah, Bunda yang ada di depan saya ini dari mana? Bekasi. Alhamdulillah. Saya penasaran nih, tema kita kan pada pagi hari ini adalah menafkahi keluarga dari sumber yang tidak baik. Nah, Bunda, penasaran banget nih. Emang yang saya lakukan tadi tuh mengambil keuntungan dari harga yang diberikan teman saya. Harganya di budgetnya itu 100 juta, tapi saya mendapatkan harga mobil 80 juta. Nah, tuh
Boleh apa enggak ya? Iya, baik bahas Bang. Kita langsung bahas Siap. Bunda, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang? Ayuh bekuah. Duduknya di sini. Oh, Kebanyakan saya bekuah. Belum ada Soun. ya, aman Bang, aman ya? Aman. Masya Allah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda, Iya. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita membahas sekarang perkara muamalah ya, bagaimana transaksi. Tapi yang ditekankan di pembahasan ini adalah bagaimana kalau kita punya harta, hartanya belum tentu halal yang kita berikan kepada keluarga kita. Ini hati-hati. Memang kata baginda Rasulullah SAW, "Atyabu ma'akala rojulu min kasbihi." Itu kata Nabi, yang paling toyib, yang paling bagus seseorang itu makan dari hasil jeripayahnya. Dagang ada untungnya dimakan, ibu usaha ada untungnya kemudian kita nikmati. Ibu jual kerudung sehari untung 35 juta. Amin. Amin ya robbal alamin. Cuma jangan sampai akhirnya kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena sudah jelas pun kata baginda Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal udah jelas, yang haram pun sudah jelas, dan di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat. Ya, nah tadi Bang Melki tanya, ada budget 100 juta, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan mobil harga spek yang sama 80 juta, ada selisih 20 juta, maka boleh dibuka dengan teman. Bagaimana ini untuk disepakati bersama. Nah, adapun kepada kantornya, ini pun juga harus ada keterbukaan, apalagi ketika dari kantornya minta mana kwitansi. Kan kadang-kadang gitu. Iya benar. Mana kwitansinya, mana notanya. Maka jangan ditipu daya. Sampaikanlah apa adanya. Kenapa? Mohon maaf Bang Melki. Karena si Fulan yang nomor 2 ini, dia diberikan tugas oleh kantornya untuk mendapatkan kendaraan yang budget 100 juta. Kemudian dia mendapatkan 80 juta, bukan berarti ada lebihnya dimakan oleh dia. Kenapa? Karena hak dia adalah dia sudah mendapat gaji bulanan. Dia harus menjaga dirinya, dia harus menjaga harta yang dia makan, jangan zolim. Karena 20 juta itu meskipun saya punya budget 100 juta, tapi kalau sekira-kiranya memang 20 juta ini keadaannya sudah diputus, ya udah pokoknya nih beli barang belanja kepada orang yang memang bukan bekerja di tempatnya, maka itu terputus. Nih contohnya gini, perusahaan pertama, yang kerja nomor 2, ketiga pihak luar Bang Melki. Kalau perusahaan tersebut kemudian memberikan angka itu langsung kepada Bang Melki, dapat nih ada 20 juta, maka mohon maaf boleh 20 jutanya itu diambil kepada Bang Melki. Karena Bang Melki bukan termasuk orang kantor. Bentuk dari hasilnya adalah selisih. Tapi adapun orang kantor, apabila ada perjanjian dari bosnya cari yang paling murah, kemudian dapat 80 juta, tiba-tiba di markup, dinaikin kwitansinya, inilah yang menzolimi. Inilah yang zolim kepada hartanya perusahaan. Maka sampaikanlah apa adanya. Lalu saya dapat apa, kata yang kerja? Kan sudah mendapatkan gaji bulanan. Jadi itulah perbedaannya. Jadi makanya kita nih kalau bermuamalah, bagaimana akad awalnya. Ya, jangan sampai kita tidak baik, ada kepleset dalam akad awal sehingga bisa menjadikan harta yang kita makan tidak sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kesalahan saya adalah saya mau kwitansinya tetap 100 juta Bunda. Bang Melki yang punya mobilnya Bang Melki atau bukan? Saya cari lain tempat Lain orang. lagi. Padahal kalau misalkan punya Bang Melki baru boleh karena itu boleh mobilnya Bang Melki. Ya udahlah nanti saya balikin aja lah duitnya daripada ribut. Cuma 20 juta. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak untuk tema hari ini? Silahkan. Siapa yang bertanya? Ayo. Boleh. Bunda.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana dari Majelis Taklim Al Furqon Bintang Metropol Bekasi. Iya. Bumper dong Pun. Baper. Baper. Emang di kata kita tempat Kalau mobil. baper yang di depan mobil. Bunda, Bumper dong Bun. Bunda, Iya, santai aja Bunda, nggak usah ngebut-ngebut. Iya. Itu yang suka di depan mobil yang begitu ya Bang? Wiper. Oh wiper. Wiper. Ini Bunda, kan suami istri itu harus tahu halal atau haram dari penghasilannya. Betul sekali. Permasalahannya, saya tahu gaji suami saya besarannya. Tapi dia ngasih saya lebih besar dari gajinya. Bagus dong. Satu sisi saya dilema nih. Heeh. Nggak diambil mubazir, Oh, Iya. Diambil. diambil halal Curiga. atau haram. Iya. Kasih dong pencerahan Betul. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Ini istri wabarakatuh. solehah nih Bang, begini Bang, Masya Allah. Tapi kan dikasih kelebihan dari suaminya, gaji suaminya kok dia malah ragu ya Bunda? Sikat lah. Ya udah, tenang. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bunda, setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. iya. Ada pertanyaan nih dari Bunda. Suaminya itu udah tahu nih si Bunda gajinya berapa. Tapi setiap bulan suaminya itu memberikan ke Bunda sebagai duit belanja itu lebih banyak dari gaji suaminya. Iya. Sikat. Ikat. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Sallallahu. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun, Ya. Bunda, Iya. ini ciri istri yang soleha. Biasa dikasih bulanan 5 juta, ujung-ujung dikasih 25 juta. Au! Pada dasarnya seorang istri tidak harus mengetahui dari mana itu harta seorang suami. Apalagi kita tahu kalau suami ini kerjanya di tempat gajinya bulanannya sekian. Tapi apabila ujung-ujung, empok atau ujung-ujung, tiba-tiba dapat gaji atau uang bulanan yang nggak seperti biasanya, itu boleh ibu menanyakan, Papa, ini dari mana nih kok gede banget? Jangan-jangan. Nah, itu boleh kita lakukan sebagai pengecualian karena kita menjaga hal-hal yang haram masuk ke dalam anggota keluarga kita. Boleh kita menanyakan kalau misalkan ada kecurigaan. Kalau misalkan emang benar adanya, bisa kita nasihati segera mungkin agar suami itu stop atau tidak berlebihan, tidak terlanjur masuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pun seorang suami hendaknya takut kepada Allah. Memang suami itu memberikan nafkah kepada istri, tapi kata Rasulullah SAW dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, jangan cara yang haram. Karena na'udzubillah min zalik, kalau itu harta dimakan sama anak, harta haram yang dimakan sama anak, na'udzubillah nih anak kelaknya bakal susah nurut, susah ngedengerin apa kata emak bapaknya. Oleh karenanya boleh ibu menanyakan, Papa ini dari mana asalnya kalau ada pengecualian. Tapi kalau memang datar-datar aja, apalagi kita tahu nih suami kita kerjanya di mana, maka itulah bukan suatu keharusan. Allah Ta'ala alam. Ini ciri yang soleha begini nih Bang. Tanya dulu ya. Tanya dulu Bang, Melki mah main sikat baik.
Emang pantas istri soleha mah, Masya Allah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Udah segitu dulu. Gitu Else. Jadi ditanyakan dulu tuh boleh ya. Boleh. Asal mulai dari mana. Yang namanya curiga ya. Aku tiba-tiba gede banget ya kasih ya. Iya. Tapi kalau Bunda nggak mau, kasih ke saya aja. Iya. Siapa yang baper? Ayo silakan. Siapa yang mau Siapa? bertanya? Oh, yang mana nih, Bang? Boleh. Oh, yang ini. Ujung, Kita sambil ya, Bun. Bang. Boleh Bunda? Angkut, Masya Bun. Allah. Waduh diangkut. Hah, angkut? Angkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari Majelis Taklim Al Furqon Bintang Metropol Bekasi. Iya. Baper Bun. Iya. Pantun dulu Bun. Ah, boleh. Ajib. Beli kedondong di Bekasi. Ajib. Jawab dong Bun. Terima Ajib. kasih. Hah? Jawab dong, Masalahnya Empo belum nanya. Apa yang mau kita jawab? Terima kasihnya belakangan. Oh. Duluan. Bun. Jawab dong, Bun. Terima kasih. Kasih. Bunda, itu bukan pantun. Itu pan. Oh, karena belum. Karena dikit banget. Iya. Dikit Biar banget. lucu. Iya, nggak Oh, apa-apa iya. Bunda. Ya Bagus, udah, bagus, bagus. Silakan Iya. Bunda Iya, dilanjut. Bun, mau tanya apa? Begini Bun, saya pernah diceritain ini sama tetangga. Katanya temennya itu anaknya lahir tapi sakit-sakitan. Nah kata orang-orang itu kalau anak sakit-sakitan itu mungkin bapaknya ngasih nafkahnya dari rezeki yang tidak halal. Waduh. Bener nggak tuh Bun cerita Iya. seperti itu? Kalau benar kita pengen tahu bagaimana solusinya supaya anaknya terhindar dari sakit-sakitan. Iya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Baik. pantun habis ini. Kan kita tahu pertanyaannya. Terima kasih. Gitu kan tadi ya? Iya. Ada ujungnya tuh. terima Kedondong dulu, kasih. kedondong Bun, kedondong ya. Oh iya. Baik, Bun. Ya. Bun. Iya. Bunda. Kita ngelihat orang lain, ada tetangga, anaknya sakit-sakitan. Bahkan ada juga yang mengatakan, terlahir nggak dalam keadaan normal. Tuh jangan-jangan tuh. Nah ini nih, yang pertama hindari dulu prasangka buruk. Hindari yang namanya suuzon. Yang kedua, memang ada dampak ketika orang tua makan dari makanan yang haram. Dampak kemana? Kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada anak-anaknya. Dampaknya dampak apa nih? Dampak akan berat kalau diajak ibadah kepada Allah. Kalau seorang ayah, seorang ibu mencari nafkah, nafkahnya yang haram, ya, maka dia akan berdampak dirinya berat untuk dibawa kebaikan. Dan juga makanannya pun itu akan berdampak kepada anak, di mana anak pun sulit untuk diajak berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang paling bahaya adalah doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu dampaknya. Tapi kembali ke pertanyaan yang awal bahwa tidak menjadikan kepastian anaknya sakit-sakitan, anak terlahir tidak normal, anaknya mendapatkan ujian itu karena orang tuanya makan dari makanan yang haram. Bukan berarti. Tidak menjadi jaminan. Kenapa? Karena bisa jadi ujian atau sakitnya itu adalah ujian orang tuanya. Jadi tidak berarti ketika seorang anak yang terlahir dalam keadaan yang tidak sempurna, yang dalam keadaan sakit-sakitan, pasti tuh kayaknya orang tuanya makannya makanan haram tuh. Tidak menjamin itu. Tidak bisa menjadikan bahwa ketika orang tuanya, mohon maaf, tidak bisa menjadikan ketika seorang anak terlahir dalam keadaan yang tidak sempurna atau memang dia sakit, sudah dipastikan orang tuanya makan makanan yang haram? Tidak, karena itu adalah menyalahi syariat. Tapi yang pasti adalah makanan yang masuk ke dalam diri kita, makanan yang haram akan berdampak buruk baik diri kita juga buat anak-anak kita. Iya. Jadi jangan menilai orang lain dari luarnya aja. Karena sakit bisa jadi dari faktor cuaca, sakit bisa jadi dari faktor genetik, sakit pun juga bisa dari faktor
apa yang sudah Allah tentukan sebagai ujian itu orang untuk mengangkat derajatnya. Jadi jangan merendahkan orang lain, apalagi menyudutkan seorang anak yang sakit-sakitan, menyudutkan orang tuanya. Kan kita nggak tahu bagaimana nanti jadi kehidupan orang lain. benci malahan. Wah, mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat hari ini. Bun, Bunda. Iya. Ada yang baper, silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Boleh. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahria dari Majelis Taklim Bintang Metropol, Majelis Taklim Al Furqon Bintang Metropol Bekasi. Iya, Bunda Fahria. Iya, Pol. Silakan Bunda. Baper dong Bunda. Iya. Saya punya teman. Belakangan ini dia beralih profesi dari pekerjaannya di kantor menjadi seorang rentenir. Mungkin dia berharap mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Dia pinjamkan uang ke orang dan dengan mendapatkan bunga yang sangat tinggi. Waduh. Tapi teman saya ini baik sekali Bunda. Baik. Iya Bang. Jadi Baiknya karena sering minjemin uang. oh ya kalau itu kan memang profesinya Kerjaannya, Bang. Ya. Jadi dia ini sayang sekali dengan keluarganya. Sayang sama ibunya, sayang dengan adik-adiknya. Sebagai contoh, waktu itu adiknya datang dengan wajah sedih, terus dia bilang, anakku mau masuk pesantren nih Bang, tapi aku nggak punya uang. Iya. Diberikannya itu, seberapapun banyaknya si keponakannya itu mau masuk pesantren, diberikan uangnya. Diberikan pinjaman. Diberikan secara cuma-cuma. Rentenir tapi Iya. penyantun. Rentenir tapi baik. Nah, pertanyaannya, apakah halal harta yang dikasih itu dan apakah ilmu yang diterima sama si keponakannya ini menjadi ibu yang barokah? Itu saja Bunda, mohon pencerahannya. Baik Bunda Fahria, terima kasih. Saya kaget. Terima kasih ya Bunda. Ini bagus banget loh pertanyaannya ya. Tapi kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Iya. Bunda. Iya. Kita langsung jawab nih pertanyaan dari Bunda tadi. Iya. Kalau umpamanya ada seorang rentenir yang baik banget. Penyantun. Bahkan ada saudaranya yang minjem uang untuk anaknya masuk pesantren. Oh, iya. Dikasih, bukan Dikasih. dipinjemin, dikasih. Iya. Nah ini. Potong apa? Uangnya itu, Oh, ini harus ditekankan. Bagaimana itu? Uangnya itu bagaimana nih Bunda? Baik. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan ketika mendapatkan sesuatu dari pelaku yang mendapatkan harta dari yang haram, bolehkah diterima atau tidak? Lihat dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika mendapatkan hadiah. Contoh, ada orang yang mempunyai gaji dari hasil riba. Ngasih hadiah, Bang Melki makan yuk. Ayo. Boleh Bang Melki terima? Boleh, karena itu hadiah untuk Bang Melki. Ya. Yang kedua, barang yang diberikan itu diduga halal. Contoh, rentenir tadi memang penyantun. Tapi sang anak yang mau masuk pesantren ini nggak tahu nih, tantenya kah atau uaknya atau engkong ini rentenir. Diduga ini halal, maka si santri tersebut tidak dituntut. Ya. Dan yang ketiga, wujudnya baik. Bukan yang tidak baik. Contoh, Bang Melki, saya punya mobil curian nih. Saya mau kasih ke Bang Melki. Nggak boleh karena wujudnya tidak baik. Hasil curian tuh kayak penadah-penadah. Ya, bukan nadah tangan, bukan. Penadah-penadah barang-barang curian.
maka kelak itu akan dituntut. Oleh karenanya innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, la yaqbala illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik. Tapi ada nih orang yang udah taubat, tadinya mungkin rentenir, pengen gimana caranya duitnya udah banyak nih bang, duit haramnya udah banyak, apa ya masih kita kubur? Ada seorang ulama mengatakan berikan kepada hal-hal yang dapat maslahat untuk umat. Contoh, bangun jembatan, bangun WC umum, masukin ke masjid, nggak boleh. Karena itu adalah sarana ibadah umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakai untuk kemaslahatan umat ya. Mudah-mudahan semuanya ini kita terjaga daripada fitnah api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Kan ada pepatah yang mengatakan, iya, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima gitu. Bun, Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Orang dalam. Orang dalam nih. Asik passwordnya. Passwordnya? Bareng-bareng kan bang? Iya bareng-bareng dah. Bareng boleh. 1, 2, 3. Bang, baper nih bang. Ya. Boleh Elsa apa nih? Pantun dulu bang. Nah nih Bunda ada temennya nih, pantun nih. Pantun ya bun. Iya. Mau hujan, angkat jemuran. Ajib. Jemuran diangkat pas azan lohor. Ajib. Masya Allah kehadiran bunda-bunda sekalian. Ajib. Bikin assalamualaikum bunda makin kesohor. Wah, luar biasa. Luar biasa menjilat sekali ya. Ondang nih. Iya. Ondang. Nyanyi ya, Magadir. Bener ya bang? Benar, bagus. Mau nanya bang. Ya. Bunda. Kalau Elsa kan memang dagang emas ya bang? Alhamdulillah. Wih. Bukan sombong sih bang. Ciri-ciri orang sombong tuh awalnya begitu. Ini bukannya sombong nih ya, gitu ada gitunya. Mumpung bang, mumpung. Beneran jual emas? Jual emas bang. Tapi kalau Ikan kan? Hah? Emas. Logam mulia. Itu mau ikan emas. Emas juga. Iya, Iya terus. Ya, bukan Mas Beben bukan. Bukan. Nah, kalau ada Elsa bang, dia dagangnya pakai aplikasi nih bang. Jadi dia beli emas lewat aplikasi. Dijual Terus lagi. didiemin dulu bang, didiemin dulu, dia lihat harga pasar, begitu harga emas naik baru deh tuh dia jual. Invest. Untungnya 100.000 kadang 200.000. Nah itu gimana tuh bunda? Boleh nggak itu dalam Transaksi Oh online. jadi gimana nih Bunda? Iya baik, dijawab sekarang bang. Dijawab dong. Baik deh, Masya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Cuma jawab dulu ya. Mau jawab nggak Bun? Jawab. Mau. Jawab dong. Mau jawab? Jawab. Bun. Ya. Sarapan pagi dengan madu. Ajib. Ditambah kopi dari Maluku. Ajib. Pastikan rezeki halal selalu. Ajib. Agar berkah duniamu. Amin ya Rabbal Alamin. Emang kita kalau makan sesuatu mencari nafkah, apalagi buat diri kita, buat keluarga, pastikan halal. Iya. Karena itu amat sangat bermanfaat, baik buat kehidupan diri kita, kehidupan anak-anak kita, dan juga nanti kelak kan ada pertanggungjawabannya. Betul. Masalah transaksi jual beli online dan ini perdagangan emas. Yang namanya syarat sah dalam transaksi jual beli diantaranya, satu ada barang. Dan barangnya itu jelas apa yang mau dijual, apa yang mau dibeli. Kedua belah pihak saling mengetahui. Kemudian yang kedua ada ijab qabul. Ya, karena sudah sepakat harga segini antarodin maka selesai. Dan juga yang ketiga syarat sah khususnya dalam Islam, transaksi jual belinya tidak boleh barang-barang yang diharamkan. Nah kalau emas kan boleh. Cuma permasalahannya bagaimana ketika online? Nggak apa-apa. Sekarang ini kan memang sudah banyak kemudahan-kemudahan sehingga transaksinya dengan transaksi online. Saya transfer, kemudian di sana kita tahu di sana ada barang kita dan dia pun tahu bahwa itu sudah menjadi barang kita karena sudah sah transaksinya. Iya. Tapi ini yang harus diingat Kak Elsa bahwa barangnya itu betul-betul ada. Kalau sekiranya kan online nih, kalau sekiranya orang yang membeli kemudian dia membutuhkannya dan dia ingin mendapatkannya mudah. Jangan ditahan-tahan ya. Nah tapi yang menariknya lagi ditahan dulu sama si pemilik emas. Nah ketika si pembeli ini sudah transfer maka dia beranggapan ada nilai sejumlah uang di fulan, di seseorang.
Diliatin kalau emasnya naik jual, kalau emasnya turun diemin aja. Siapa tahu ke depannya naik akan dijual jadi mendapatkan keuntungan. Itu boleh, itu sah. Asalkan jelas yang tadi adalah bahwa tahu si penjual dan si pembeli berapa nilainya, berapa barangnya harus sama dan semua harus transparan. Kalau apalagi kan nggak ada bentuk barang, berarti jualnya titipan nilai gitu ya. Nah ini pun juga kalau sekiranya nanti ingin dikembalikan tentunya dengan nilai yang sama. Jangan ada pengurangan. Tapi kalau memang mau ada keuntungan itu boleh saja karena tidak termasuk transaksi yang nggak ada barang karena memang nggak ada nilai barangnya kan. Iya. Paling ada suratnya gitu ya, resmi lah, ada keresmiannya. Yang paling penting adalah terbuka, kemudian apa yang ditransaksikannya itu jelas barangnya. Jangan beli kucing di dalam karung gitu. Nah, jadi nilainya harus jelas. Tapi memang kalau masalah transaksi online hati-hati ya Bun ya. Bun, kalau masih ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahma dari Majelis Taklim Al-Furqon Bintang Metropol Bekasi. Iya. Bunda, baper nih. Saya punya warung kelontong nih, Iya. kan biasa jual kebutuhan sehari-hari. Nah, kebetulan di tempat perumahan saya itu kan banyak bapak-bapak, terus anak-anak remaja yang suka main gaple. Tahu ya gaple? Oh tahu, gaple. Remi juga gitu Remi kan. tahu. Nah, pada nyariin tuh, saya pikir ini wah omset gede tuh kan. Iya. Akhirnya saya nyediain tuh untuk dijual. Nah ternyata setelah reminya itu atau gaplenya itu terjual dengan laris, saya pernah lihat tuh ternyata bapak-bapak gaplenya itu dipakai buat begadang. Dipakai judi lagi Bang. Begadang dan judi, begadang boleh saja loh. Asal jangan berjudi kan. Iya. Nah itu masalahnya Bang. Kan saya jadi baper nih Bang, dosa enggak tuh? Kan padahal saya jualnya kan secara halal kan. Tapi kalau dipakai buat judi gimana tuh Bang? Gaplenya tapi dari Bunda. Iya tuh, gimana? Ayo. Jawab dong Bun. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kita bahas deh ya. Salah satunya apa kita jawab aja deh. Biar Bunda nggak penasaran, kita jawab langsung nih. Bun, Bunda. Iya. Yang halal jelas, yang haram juga. Ada di antara pertengahan itu perkara yang mutasyabih. Apa itu syubhat? Apa itu syubhat? Samar. Samar-samar tidak bisa dikatakan halal karena berbau haram. Tidak bisa juga dikatakan halal karena belum ada kejelasan atau dalil yang mengharamkan hal tersebut. Al-Imam Nawawi mengatakan perkara syubhat adalah perkara relatif. Bisa jadi hukum syubhat itu berlaku bagi satu orang tapi tidak berlaku dengan yang lainnya. Karena dalam teks hadis Rasulullah SAW mengatakan la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Sedangkan di antara perkara yang tengah-tengah itu, yang syubhat itu, yang samar itu, banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya perkara syubhat itu untuk orang yang awam, yang memang tidak mengetahui hukum agama, ya. Tapi ada dalil juga mengatakan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Apa tuh artinya? Siapa yang melakukan perkara syubhat berarti ia melakukan perkara yang haram. Jeng. Kita jadi ngeri nih. Apakah kita melakukan hal yang haram? Oh, ternyata Imam Nawawi pun mengatakan hal tersebut bisa dikategorikan melakukan hal yang haram apabila orang tersebut tahu tentang ilmunya tapi nggak mau tahu tentang akibatnya. Udah tahu kartu remi buat orang main judi. Kita pura-pura kagak mau tahu. Karena ada keuntungan di situ, ya. Ada seseorang ini nggak mau, jadi seolah-olah menyepelekan hukum. Nah, itu yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW bisa masuk dalam kategori haram. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Jual yang manfaat. Judi udah jelas dilarang. Itu kartu remi kira-kira buat apaan? Kalau kagak dipakai judi, kagak ada manfaatnya. Sulap? Oh bisa juga main sulap begitu? Bisa. Tebak kartu saya. Gitu. Oh untuk hiburan. Asalkan kita mengetahui
jelas kalau itu dipakai bukan untuk yang haram. Pokoknya lebih baik dihindari lah ya. Iya. Hal seperti itu. Apalagi Bunda udah melihat dengan mata kepala sendiri, Bunda udah dipakai judi. Jangan jual kartu remi, kartu perdana aja. Iya. Nah, ya, Bun. Ya. Tema kita menarik sekali pada pagi hari ini, tapi kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, intinya nih gimana nih Bunda? Bagaimana agar suami dan istri bisa menjaga agar nafkah keluarganya tuh terjaga dari yang haram? Iya, yang pertama suami istri harus terbuka. Istri harus tahu pekerjaan suami, suami pun juga sebaiknya tahu apa usahanya istri. Terbuka ya, meskipun tidak ada kewajiban, tapi alangkah baiknya kalau saling terbuka, saling tahu dari mana masing-masing penghasilan pendapatannya. Kemudian yang kedua, berjanji dengan pasangan bahwa harta yang kita dapati ini adalah didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Dalam perjalanan ketika ada ujian, ada sesuatu yang memancing untuk kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak, harta yang banyak, tapi dengan cara yang zalim atau yang keluar dari syariat, maka ketika dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah, maka insya Allah akan terhindar dari harta yang haram. Amin ya rabbal alamin. Tentunya keluar masuk pakai aturan, Bun. Gak bisa kita keluar begitu aja, gak bisa kita masuk begitu aja. Oleh karenanya apabila memberikan harta atau mencari harta dengan yang halal, maka berikan kepada yang halal. Tapi apabila kita mencari harta dengan yang haram, jangan berikan kepada anak dan istri. Karena kenapa? Nauzubillah, berdampak kelak ke depannya. Mungkin bisa jadi susah buat ibadah, mungkin bisa jadi nih anak susah didapatkan karena sehat. Oleh karenanya orang yang mencari rezeki dengan yang haram, seolah-olah dia membangun suatu bangunan di atas pantai, di atas ombak. Artinya? Walaupun bangunannya itu besar, tapi dia terombang-ambing. Ombak. Wah, terombang-ambing ombak. Semoga kita semua terhindar dari yang haram-haram ya Bunda ya. Amin ya Allah. Semoga hari ini ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Bunda Nada, boleh dipimpin doanya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Bimbinglah kami pada pagi hari ini. Bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleha, yang senantiasa bisa menjaga harta yang kami terima, harta yang kami nikmati, harta yang kami makan, semuanya adalah harta yang halal. Dan jauhkanlah kami dari harta-harta yang zalim, harta-harta yang haram, dan juga peliharalah keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada. Sama-sama. Terima kasih Bunda Lisa. Sami-sami. Terima kasih Ar-Rahim. Terima kasih buat Bunda yang udah hadir di studio kami. Terima kasih juga buat Bunda yang setia di rumah untuk menonton Assalamualaikum Bunda. Kalau mau nonton langsung studio kami, di sini DM Instagram atau email, langsung kasih saran juga boleh, kritik juga boleh, kasih tema juga boleh. Insya Allah kita akan hadir lagi setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.
Setiap permintaan